Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Fajar Ramadan dengan NIM 2439599 ber-LPTK di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, bidang studi Teknik Mesin. Pada hari ini, Rabu 23 Juli 2025, saya akan melakukan uji kinerja di SMK Insan Cendekia Parung Panjang pada mata pelajaran dasar-dasar teknik mesin dengan materi yaitu perkenalan, peralatan ukur dan juga pembanding. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semua? Baik. Mari sama-sama sebelum kita melakukan kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita memanjatkan doa terlebih dahulu agar seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Baik, saya minta tolong kepada ketua kelas atas nama saudara Muhammad Yusuf Fajarudin agar memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kita sudah membaca doa. Sebelum itu, periksa kiri kanan apakah sudah bersih dan juga rapi? Baik. Terima kasih ya. Pada kegiatan hari ini kita akan mempelajari tentang peralatan ukur, di mana sebelum itu saya akan melakukan apa? Kehadiran. Itu presensi kehadiran, di mana rekan-rekan semua hadir pada hari ini dalam kondisi yang sehat jasmani dan juga rohani. Oke. Agus Rosid hadir. Aldiansah hadir. Deva Bimo Mulyana hadir. Karno hadir. Malik Al-Fatih hadir. Muhammad Nur Fatah hadir. Muhammad Sofian hadir. Muhammad Yusuf Fajarudin hadir. Muhammad Faris Effendi hadir. Mulid Trisandi hadir. Robi Maulana hadir. Syafar Ramadan dan juga Teddy Alfian. Ya, baik. Setelah itu, ya, saya akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran. Agar pembelajaran kita lebih semangat pada hari ini, saya akan memotivasi diri kalian semua. Ya. Pada hari ini kita semua tahu kita sedang dalam berjuang
mendapatkan Ilmu. Agar apa? Agar kita bisa bermanfaat di kemudian hari. dan juga kita bisa terjun di masyarakat dengan rapi, baik, bagus berdasarkan latar belakang pendidikan kita. Itu motivasi dari saya agar kalian bisa giat lagi belajar, agar di kemudian hari kalian bisa menjadi orang yang bermanfaat dan lebih bermanfaat baik bagi diri kalian dan juga orang lain. Ya. Itu. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah pengenalan alat ukur, di mana sebuah alat ukur itu sangat penting. Pertanyaannya adalah, apakah Anda pernah melihat seseorang atau kamu semua sudah pernah melihat seseorang melakukan pengukuran? Nah, alat ukur apa yang beliau atau yang orang tersebut gunakan? Kemudian ada garis ukur dan masih banyak jenis-jenis peralatan ukur lainnya. Oke, apakah kamu semua berminat untuk melakukan pengukuran? Bagaimana caranya? Ya kan? Bagaimana caranya? Dengan tata cara yang benar dan yang SOP. Oke, SOP. Sebelum itu, saya akan menayangkan video, ya, video pembelajaran, di mana video pembelajaran tersebut yang nantinya akan kalian simak, akan kalian serap apa saja yang ada pada tayangan video tersebut, termasuk nanti kalian akan mengisi asesmen antar pribadi dan juga kelompok. Baik, bisa kita simak sama-sama tayangan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Ram. Ya, pada video ini saya akan men-share video tentang cara membaca alat ukur dari vernier caliper. Ya, jadi caliper itu membentuknya seperti ini, yaitu di mana fungsinya ya untuk mengukur satu panjang, lebar, kedalaman, diameter luar, diameter dalam pada suatu benang kerja. Nah, untuk jenis kaliper sendiri itu terbagi tiga. Yang utama seperti ini, ada yang analog atau yang manual. Kemudian yang seperti ini itu ada kaliper jenis yang digital, ya. Kemudian ada juga yang dial caliper. Dial caliper di sini itu kita seperti ini ya. Nah, ini dial caliper. Ini kita membacanya dengan membaca untuk nilai skala tulisnya itu membaca dari dial di sini. Oke, dari tiga jenis tersebut dapat kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, kalau caliper digital itu biasanya kita ketika ingin membaca atau ingin mengukur suatu benda itu biasanya sangat mudah karena kita hanya tinggal menghirup tombol on-nya, kemudian kita zerokan kalau misalnya posisinya belum zero. Nah, setelah itu kalau kita akan mendapatkan hasilnya langsung seperti ini. Oke. Nah, berbeda sama yang analog seperti ini. Nah, untuk analog seperti ini kita agak sedikit sulit membacanya. Yang pertama kita harus benar-benar memperhatikan nilai skala utama di sini, kemudian nilai skala tulisnya yang di sini. Oke, untuk yang skala untuk jenis yang dial caliper sama, kita juga perlu membaca nilai skala utama di sini, kemudian membaca skala tulisnya. Jadi agak sedikit lebih teliti dibandingkan dengan caliper digital seperti ini tadi, ya. Seperti ini lebih mudah. Jadi sebenarnya untuk memakai nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membaca caliper seperti ini dan kemudian dial caliper seperti ini. Oke, untuk
untuk jenis keterangannya pada faktor jenis keterangan untuk dalam satuan ini ya, yang pertama ada keterangan 0,1, kemudian 0,01, kemudian ada keterangan 0,02, kemudian ada keterangan 0,05. Oke, langsung saja kita akan memulai cara membacanya. Nah, pada kali ini kita akan menggunakan simulasi seperti ini ya. Jadi untuk dalam kunci membacanya ini kita harus mulai dulu membaca nilai skala utamanya. Sebentar, ada gangguan teknis. Berapa? Kemudian skala tulisnya berapa? Jadi untuk kesimpulannya, skala utama ditambah skala tulis, sehingga kita akan mendapatkan dimensi nilai tambur. Oke, kalau kita membaca seperti ini, kalau seperti di sini, ini kaliber 0,05. Kenapa karena 0,05? Untuk lebih mudah kita bisa dari skala tulis di sini. Ya, kita lihat dari 0 sampai 1 ya. Itu hanya ada satu garis. Otomatis jarak antara 0 ke 1 ialah pada garis ini itu 0,5. Jadi lipatannya pada skala ini ialah 0,05 ya, 0,05. Atau untuk yang 0,02 ini untuk yang 0,02 ya, seperti ini, itu dia ada dari antara nilai 0 ke 1 itu ada 5 garis. Jadi kalau kita bagi 10 dibagi 5 garis otomatis sebenarnya. Apakah ada pertanyaan? Berapa ketelitian yang dimiliki tiap masing-masing jenis serang tadi? 0,5, kemudian 0,2 dan juga 0,1. Berarti ada 3 jenis ya. Ketelitian yang dimiliki tiap masing-masing jangka soal. Baik itu yang manual, kemudian yang dial, dan juga yang digital. Oke, kita lanjut simak. Nilainya 2 ya, atau 0,02. Jadi ini nilai 100 nih yang bawah. Untuk yang atas persepuluhan, otomatis yang bawah ini kita bisa lihat dari sini. Untuk mengetahui ini ketelitian jenis yang berapa, kita bisa dari skala tulisnya. Nah, dari antara rank nilai 0 sampai 1 itu ada 5 garis ya. Jadi setiap garisnya ini itu nilainya 0,2 atau kita berarti setiap garis ini 2 garis. Oke, untuk cara membacanya kita harus memperhatikan skala utamanya dulu. Seperti ini didapat angka 47,90. Nah, dari mana angka 47 ini? Angka 47 ini didapat dari sini, ini 40. Kemudian angka 0 ini dia berarti di 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ya. Jadi mau angka 0 ini dia belum melewati angka 48. Otomatis kita akan mengambil nilai sebelumnya, didapatkan nilai 47. Nah, kemudian dari mana dapat 0,90? 0,90 itu ya kita dapat dari
skala nulis ini kuncinya. Skala nulis ini kita melihat dari garis-garis yang di bawah ini itu sejajar, yang mana yang paling sejajar dengan skala utama, dengan garis skala utama yang ada di sini. Jadi kenapa dari 0,90 itu karena kan 90 ini paling sejajar di antara garis ini. Oke, untuk penggunaannya kita mungkin akan langsung coba ke simulasi, ya. Oke, di sini adalah skala utamanya di 10, 20, 30 ya, bukan angka 123. 10, 20, 30. Oke. Nah, kita ingin membaca dari simulasi ini berapa nilai dari nilai data ini. Oke, kita gunakan kalkulator ya, yang lebih mudah. Ya. Oke. Jadi ini kita dapat posisi 0 berarti mana? Ya. Nanti setelah ini sini akan berarti di sebelum angka 1 diri. Jadi otomatis nilai masih 0, oke. Nah, kemudian kita lihat skala nilainya berapa. Kalau lihat dari sini ya di angka 4 dan lewat 2 garis. Oke, dia otomatis nilainya 42, 44. Jadi otomatis 0,44. Ya, kita dapat ya skala utamanya 0. Ini menggunakan ketelitian 0, berapa? 0,2. Karena perpindahan dari satu garis ke garis lainnya bernilai 0,2. Oke, kita lanjut. Nilainya 0. Oke. Skala utamanya 0 dan kemudian dapat nilai skala garisnya itu ada di angka 42. Jadi otomatis 0 ditambah 0,42. Oke. Sorry, 0 ditambah 0,40, 42, 44, 46, 48, 50. Sorry. Oke. 0,44. Oke, terlebih dahulu kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ya. Oke. Sini kita udah lihat. Terlebih dahulu kita akan dulu pertama skala utama nilainya berapa. Yang pertama ini ialah dia angka 0 yang berada di baris kedua. Otomatis kita tuliskan angka 2. Kemudian kita tambahkan 2, oke, 10, 12, 14. Kenapa 12, 14? Karena kita pakai ini. Jadi sebetulnya ialah 0,02. Jadi untuk lebih mudahnya setiap garis yang di bawah ini itu nilainya lipatan 2. Jadi otomatis 2 ditambah 0,12 sehingga kita dapat ialah 2,14 ya. 2,14. Ya. Oke, next untuk pertanyaan yang selanjutnya. Yang ini kita lihat ya, pertanyaan nomor 3. Itu angka 0 ya, itu berada di angka garis pertama. Nomor 1, koma. Oke, kemudian di skala Indonesia ini sejajar. Nah, di sini sejajar dia setelah angka 8 lewat satu garis, otomatis nilainya 0,82. Sehingga hasil yang kita dapat adalah 1,82. Oke, kita coba angka yang besar ya. Oke, seperti ini, itu masuk angka yang sangat besar. Ya, kita masuk di sini. Jadi untuk fokus kita langsung tekan next saja. Jadi di sini kita membaca. Sini angka 8 ya. Jadi teman-teman semua ini maksudnya bukan angka 8
80. Ya. Berapa angka yang sudah ditunjukkan pada video tersebut? Menurut kalian semua? 83,10. Kita lanjutkan lagi. Apakah benar 83,10? 80 karena yang tadi itu satu yang di ujung tadi. Otomatis kita tutup skala utama dulu. Angka nolnya berada di 80, 81, 82, 83, koma. Nah, yang dari mana? Ternyata di angka pas di angka satu ini sejauh berapa? Skala utamanya. Otomatis 83,10 ya. Next. Benar berarti ya? 83,10. Kalau seandainya garis lurus yang ada di sini berpindah ke sini, karena tadi perpindahan setiap garis strip yang ada pada skala nonius bernilai 0,02. Maka dari 0,02 ini, karena tadi 83, maka berpindah menjadi di dekat 5. Berarti totalnya jadi berapa angka yang dihasilkan? Kalau seandainya garisnya berubah bergeser ke arah yang lebih tinggi, berarti 83,58. Itu kalau misalkan seandainya dalam video penayangan ini digeser lagi sedikit untuk menuju ke 58. Oke, lanjut. Kita lanjutkan. Ya. Info seperti ini angkanya 10 ya. Ini 10. Dan sekarang untuk yang soal selanjutnya angka 10, kemudian dia melewati ya, otomatis ini kan 15 ya. Ini 15, ini 20. Otomatis 5 kali 15 dia belum melewati 15, otomatis 19 kan kayak dimasukkan dulu 14. Nah kemudian untuk yang skala nonius ya itu berada di baris keempat, kemudian lewat satu garis, otomatis 14,42. Oke, untuk jenis kaliper yang betul dan 0,02 mungkin cukup sampai di sini. Kemudian dilanjutkan dengan kaliper bagian 0,05. Oke. Nah, sini kan nggak ada nih. Biasanya ini kaliper bisa dikasih bisa di sini di informasikan bahwa jenis bagiannya 0, sekian, 0,01 atau 0,02 atau 0,5. Ini kan nggak ada. Seperti bang tadi, kita bisa lihat dari skala noniusnya ini. Oke. Dari sini kita lihat angka 0,1 soal satu garis. Ya. Otomatis di setiap garis ini nilainya kita dimana? Kita masukkan soal saja. Oke. Seperti yang saya bilang, ini sama seperti yang jadi seperti yang 0,2 tadi, yaitu dalam dua angka skala utamanya. Ya, kita sudah melihat satu garis 1, koma. Oke. Berapa? Kemudian dia setelah angka 2 yang segaris, otomatis 1 ditambah 0,25. Tinggal 11,25. Benar berarti ya? Oke, next. Lanjut soal selanjutnya. Kita lihat 1, 2, 3. Berapa ini? 0,35. 4,35. Dari mana 4,35? 3. Nah, 3. Berarti kita lihat perhitungannya. 1, 2, 3. Belum menyentuh ke 4. Sedangkan di sini tanda lurus pada skala noniusnya ada di antara 3 dan 4 dan di tengah-tengah
Benar atau tidak? 3,35. Tiga garis ya, yang kanan ya, 3 garis, 3 koma. Kemudian kita lihat untuk nilai skala noise-nya ada 1 garis, dan setelah angka 3 otomatis kita masukin nilainya 3,35 ya, masukin nilai 3,35. Next, soal selanjutnya kita perhatikan soal utamanya itu dia berada di 3 garis. 3 garis ya, 1, 2, 3 kita masukin 3, kemudian ditambah berapa yang sejajar di angka pas dengan makin otomatis 3,60. Oke. Untuk yang jenis 0,05 mungkin sampai di sini, dan kita akan mencoba untuk yang ini. Apa ini namanya? Mas Soro? Diam. Mana skala utama, mana skala non-use-nya? Non-use-nya ada di diam atau jarum yang berputar pada saat jangka sorong ini digunakan atau digerakkan menggeser. Kita saksikan lagi. Berapa telitian yang dia punya? 0,01. Berarti perpindahan garis dari 0 ini ke strip berikutnya atau ke garis berikutnya bernilai 0,01. Baik. Lihat dari video ini dia akan mendapatkan ukuran berapa? Ya, ini dari kaliper ya. Ini dari kaliper. Ini penelitiannya di sini diketahui 0,01 ya. Memang rata-rata untuk jenis penelitian yang dari kaliper rata-rata ini penelitian 0,01. Oke, jadi kita sudah di sini. Ya, langsung soal berikutnya. Oke, sini. Kita lihat dulu nih garis yang berarti di mana. Kalau tadi kita jelaskan strategis, kalau dari kaliper ini nggak ada, jadi patokannya adalah garis yang di posisi ini. Otomatis ini sudah melewati angka 1, 2, 3, 4. Ya, sudah melewati angka 4, lalu melewati angka 2. Terus ini kita masukin 4, ditambah dengan skala Indonesia yang di atas, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa sebenarnya 5? Karena penelitian tadi itu kecepatan dari setiap garis di sini yang dimulai lipatan 1, 2, 3, 4, 5 sama 7, 8, 9, 10. Berbeda yang tadi yang 0,252 dan 0,045. Sehingga kita masukkan di dalamnya adalah 4,05. Oke. Oke, next soal selanjutnya ya, di sini kita lihat baris ketiga, sini angkanya 3, kemudian ini baris dan otomatis 0,04 ditambah 0,04 ya. Oke, next. Oke, di sini ini angka 1 ya, tapi angka 1 sini maksud nilainya 10. Jadi dia belum melewati angka 1 di sini. Sudah masuk ke angka 1 atau belum? Belum. Kenapa? Belum menyentuh angka 1. Belum menyentuh angka 1. Dilihat dari bagian mana? Sedangkan yang biasa kita lihat atau yang biasa kita gunakan yang kasar analognya itu ada titik 0 di skala non-use. Sedangkan untuk di skala dial ya, atau di bentuk dial ini dia tidak ada ciri dari tanda nolnya, maka tanda nolnya ada di bagian jarum ini ya. Tapi untuk menentukan mana angka 1, 2 dan seterusnya, dia ada di batang bagian geser ini yang bergerak. Maka ini adalah penentu dari apa? Penentu dari batas Lanjut. Oke. Ini 9 ditambah skala Indonesia. Skala Indonesia di sini ya, di sini adalah 40 plus
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Otomatis 9 ditambah 0,47. Oke. Jadi demikianlah informasi yang dapat saya bagikan kepada teman-teman bagaimana cara membaca alat ukur kaliper ya. Jadi kurang lebih tadi seperti itu. Kuncinya, Oke, jadi kunci dari penayangan video ini khususnya dalam penggunaan pada proses pembacaan alat ukur, di mana kita harus punya unsur yang berpatok. Patokannya ada di mana? Ada di titik 0. Baik yang ada di skala utama maupun yang ada di skala minus. Mau itu yang jenisnya analog, digital maupun yang dial indikator. Jadi paham sampai sini semua? Oke. Kita tunggu sampai kita harus perhatikan untuk yang manual skala minusnya ini. Harus saja ya skala utamanya. Nah kalau yang digital tidak akan saya jelaskan karena digital udah untuk pemakaiannya. Masuk dihidupkan, diukur, masuk keluarkan. Oke. Itu sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Apa yang bisa kalian serap dari video yang tadi sudah ditayangkan? Motor punya bentuk yang berbeda-beda. Dengan ukur apa? Dengan ukuran yang berbeda-beda serta jenis jangka sorong yang berbeda. Kalau analog kalian sudah sering menggunakan. Bagaimana dengan yang digital? Belum. Tetapi yang digital karena diberikan kemudahan yaitu layar tampilan yang menghasilkan angka-angka yang presisi. Ada angka-angka yang ada tersebut. Karena pada saat kalian menggeser, dia akan langsung membaca. Jelas sampai sini? Jelas. Sebelum itu kita akan masuk ke bagian asesmen awal, di mana asesmen awal ini setelah kalian tadi menyimak video tersebut, saya sudah buatkan beberapa pertanyaan di sana. Bisa kalian jawab secara mandiri ataupun kalian mau mengakses internet, saya persilahkan. Bisa? Bisa. Sudah kebagian semua? Oke, baik. Silakan kalian isi dari beberapa pertanyaan yang ada di tempat kerja kalian. Apabila ada yang tidak mengerti, boleh ditanyakan langsung dan sekaligus didiskusikan.
Sudah, ada yang kritik? Belum? Oke, baik. Kalau ada kesulitan, silakan ditanyakan. Jelas? Jelas. Oke. Tidak ada. Ada. Apa, Faris? Mau tanya apa? Nilai kualitas dari suatu produk atau barang yang dibuat. Nilai kualitas dari suatu produk yang dibuat. Berarti yang mempertanyakan apakah nilainya atau gimana? Nilainya. Nilai suatu produk itu kan bukan hanya tentang kualitas,
tetapi barang ini atau sebuah produk tersebut diciptakan efisien atau tidak. Kemudian harga secara jual beli untuk dipasarkan oleh konsumen serta produksi itu murah atau tidak. Dari pembelanjaan bahan baku awal pembuatannya juga harus seefisien mungkin agar apa? Agar produk tersebut bisa laku di pasar dan bisa dinikmati manfaatnya oleh seluruh konsumen. Jelas Faris? Oke, untuk yang lain juga jelas ya? Yang tadi ditanyakan oleh Faris. Robi sudah mengisi Robi? Belum? Nomor berapa yang ada kesulitan? Siap. Kenapa Gus? Apa fungsi dari square linear? Berarti square linear itu saya jabarkan sedikit ya. Yang ada di depan kalian ini adalah square linear atau biasa kita bilang bahasa sehari-harinya adalah penyiku atau penggaris siku. Tujuan dan fungsinya adalah untuk mengukur suatu kelurusan bidang, di mana bidang tersebut membentuk huruf L. L tidak? L. Ini yang disebut dengan penyiku. Artinya sudutnya itu presisi dan kerapatannya sejajar dengan garis yang membentuk siku. Maka fungsi dari penyiku atau square liner tersebut adalah untuk meratakan bidang yang membentuk huruf L atau yang menyiku. Itu penjelasan secara globalnya. Kalau penjelasan secara spesifiknya, ini fungsinya untuk apa? Bisa untuk mengukur kelurusan suatu bidang. Dari segi apa? Dari segi pada saat bidang tersebut ketemu dengan bidang yang lainnya. Seperti apa? Pada saat pengerjaan konstruksi sebuah besi, di mana besi tersebut akan disambung menggunakan lasan. Las-lasan satu, benda terjadi di bawah berbentuk horizontal. Yang satu vertikal. Maka harus simetris, lurus segaris dengan apa? Dengan bidangnya. Paham? Oke. Silakan. Ada lagi? Gimana Pak Jarudin? Yang 9. Apa itu pertanyaannya? Apakah kamu mengetahui ada berapa satuan ukur yang ada pada vernier? Dan square line. Oke. Satuan alat ukur sudah kalian tadi simak yang ada di video. Pada jangka sorong satuannya ada dua, yaitu milimeter dan juga inci. Apakah yang ada di square line itu juga incinya? Ada tidak? Menurut kalian ada tidak? Kalau melihat sudah seperti ini. Ada. Hanya saja dia tetap menggunakan inci, tapi di bagian skala atasnya dia menggunakan senti atau sentimeter. Itu berarti masing-masing dari pertanyaan nomor 9 tersebut, jangka sorong atau vernier kaliper tersebut memiliki dua satuan ukur, yaitu inci dan juga milimeter. Kemudian kalau square line ini memiliki dua satuan ukur, yaitu sentimeter dan juga inci. Jelas? Pertanyaan 9. Oke, silakan dicoba atau dijawab. Pak, ada kesulitan? Cukup paham berarti ya? Oke.
Ada yang sulit tadi? Sudah cukup jelas. Oke. Baik. Tadi gimana? Cukup. Silakan diisi sesuai kemampuan kalian ya. Apabila ada yang ditanyakan kembali silakan kita bahas secara bersama. Satu paham, semua paham.
pribadi mengenai tentang bagian-bagian penting yang selama ini kadang kita selalu hiraukan, kadang kita suka lupa dan semacamnya. Maka kita simak sama-sama. Ini videonya cukup singkat. Jika kalian ngerti, karena memang ini dalam bahasa Inggris, sedikit kurangnya akan saya terjemahkan berdasarkan apa yang disampaikan pada poin-poin pentingnya saja. Use a ruler or a scale to measure length or breadth of object. This gives you the correct measurement. However, sometimes you may not get the correct measurement. In the year 1613, French mathematician Pierre Vernier invented Vernier caliper atau jangka sorong ditemukan oleh seorang matematikawan asal Prancis ya pada tahun 1630 ya. Dia bernama Pierre Vernier. Maka dari itu kalimat Vernier caliper diambil dari nama belakang beliau sebagai seorang ilmuwan. a measuring tool to get an additional accuracy in the measurement compared to a simple ruler. After his name, it is named as vernier calipers. The vernier calipers is a convenient tool to use when you want to measure the length of an object, the outer diameter of a spherical or cylindrical object, the inner diameter of a pipe, and the depth of a hole. A vernier caliper mainly consists of a finely polished rectangular steel strip S. This scale is called main scale and is generally 15 centimeters long. And what? Berapa panjang total keseluruhan jangka sorong? Kalau tadi kalian menyimak 15 cm atau setara dengan 150 mm. Panjang total keseluruhannya adalah 150 mm atau dalam satuan inci disebut dengan 6 inci. Makanya kita tahu kan beberapa teknologi khususnya smartphone yang kalian miliki itu layarnya ada satuan ukuran. Ada yang 7,5 inch, ada yang sekian inch dan seterusnya. Kita lanjutkan. On end of this strip, a jaw J1 is fixed and is commonly called Apa itu? J1 jauh atau rahang. Rahang ini rahang geser atau rahang tetap? Rahang tetap. Dari mana tetapnya? Karena dia menjadi satu dengan batang utama. fixed jaw. A metal frame B on the right side of the fixed jaw J1, which can slide along the main scale. This metal frame serves as the vernier scale. It has 10 divisions marked on it. Here, you notice that the 10 divisions of the vernier scale are exactly equal. Kalau dia bilangnya adalah skala Vernier atau kita selalu bilangnya adalah skala non-Nonius. Ada skala utama, skala Nonius, kemudian ada rahang tetap dan rahang geser. Equal to the 9 divisions on the main scale. In the other hand, the vernier scale has a movable jaw, J2. You will see a button at the bottom edge of the vernier scale. This button is supported by a spring. The spring action of the button helps in fixing the vernier scale at any desired position on the main scale. The instrument is also provided with 2 more jaws, J3 and J4 respectively.
Apa nama J dari J3 dan juga J4? Rahang atau mulut? Mulut. Tapi kita selalu katakan mulut itu karena apa? Karena dia fungsinya untuk mengukur diameter pada bagian dalam. Maka kita sering berbicara bahwa rahang atas pada jangka sorom tersebut biasa dipanggil atau biasa dikatakan sebagai mulut. The J3 is fixed jaw and J4 is movable along with the vernier scale. Jaws J3 and J4 are called internal jaws. Jaws J1 and J2 are called external jaws. Internal jaws J3 and J4 are useful to measure. Selesai. Jelas sampai situ? Kalau kita katakan tadi ada yang sedikit terlewat di sana juga memang sebelumnya, yaitu tentang bagian apa? Disebut dengan depth of dalam kosakata bahasa Inggris, tapi kita yang ada di Indonesia selalu bilangnya adalah ekor untuk mengukur kedalaman. Ya. Selain itu, sekarang baru kita masuk ke tata cara penggunaannya. Saya minta satu dan juga dua orang dari kelompok yang berbeda, karena ada 3 kelompok ya. Kelompok satu ada Deva, Sofian, kemudian ada Robi dan juga Fajarudin. Kemudian kelompok 2-nya ada Arno, Faris, kemudian ada Syafa, ada Aldi dan juga Malik. Kelompok 3-nya ada Kulit, Agus, Fatah dan juga Teddy. Masing-masing dari kalian saya akan memberikan instruksi. Kelompok 1 akan mengukur diameter luar. Kelompok 2 akan mengukur diameter dalam. Kelompok 3 akan mengukur kedalaman lubang pada satu benda kerja yang sama. So, silakan kepada kelompok 1, saya mau ada satu perwakilan untuk melakukan proses pengukuran pada batang spidol ini. Siapa? Oke, baik, Nurudin, silakan. Sebelum kamu melakukan pemeragaan, instruksi selanjutnya adalah setelah saudara Fajarudin mempraktekkan, kalian bisa melihat tata cara dari mulai memegang benda kerja, kemudian memegang alat ukur, serta cara mengukurnya sudah benar atau belum. Kalian bisa menilainya, dan nanti kalian juga harus memperagakan hal yang disebut salah oleh kalian sendiri pada si Fajarudin. Paham? Oke. Sebagai contoh begini, saya pegang alat ukur jangka sorom. Kalian lihat, oh, Pak Fajar ada kesalahan di bagian cara memegangnya. Nanti kalian bisa koreksi. Mohon izin Pak, mohon izin rekan-rekan semua. Tadi yang saya lihat, menurut penglihatan saya ada kesalahan pada bagian cara memegang yang dilakukan oleh Pak Fajar. Bisa seperti itu. Nah, itu yang nanti akan kalian sampaikan ke Fajarudin dan kalian peragakan ulang agar benar. Bisa dipahami? Bisa. Silakan dilakukan. Silakan berdiri. Bisa berdiri boleh. Pada diameter. Nah, betul. Berapa ukurannya? Ini 15,70. 15,70. Kelompok 2 bagaimana? Apakah ada kesalahan yang dilakukan pada saat pemeragaan alat ukur dari kelompok 1? Ada tidak? Kelompok 3 boleh menjawab.
Dua kelompok yang ada boleh menjawab. Ada kesalahan atau tidak? Kalau tidak ada, silakan dilanjutkan. Untuk diameter tidak ada. Tidak ada. Untuk kedalaman. Nah, apakah sudah benar seperti itu? Dengan Ya, silakan. Posisi spidol lurus. Betul? Terus jalan frontal harus lurus. Harus dimulai lurus. dari sini. Berarti semua harus dalam posisi yang Simetris. simetris atau lurus tegak Berdiri. pada posisi tepat. Silakan. Tepuk tangan untuk kelompok dua. Oke, silakan seragakan untuk diameter dalam. Ya, diameter dalam. Nanti sama, kelompok dua akan sama seperti itu saya buat. Apakah ada kesalahan atau tidak, ya kan? Baik itu dari sisi panjang, diameter dalam, diameter luar. Nah, sekali lagi, ulangi untuk diameter dalam biar dilihat oleh semua pemeragaan. Bagus? Bagus? Tidak ada kesalahan? Oke, baik. Sini. Terima kasih. Selanjutnya sebuah pulpen. Siapa yang mau dari nomor 2? Paris ya. Boleh. Untuk diameter dalamnya bagian tutupnya, untuk diameter luarnya batang bodinya, untuk panjangnya adalah untuk tutup dari pulpen. Bisa dipahami? Oke, silakan. Perhatikan terlebih dahulu untuk panjang benda kerja. Panjang benda kerja. Benda kerja dalam pulpen. Itu bagian apa yang diukur? Diameter. Oke, baik, diameter dulu. Ada kesalahan? tidak ada Pak. Apa Gus? Silakan Gus. Dari segi pengukurannya itu salah. Dari segi pengukurannya, berarti di bagian mana? Cara memegang atau pelurusan dari jangka sorongnya atau benda kerjanya? Cara memegangnya. Oke, baik. Gak apa-apa, silakan. Coba diulang lagi. Yang lebih baik bagaimana? Iya, gak apa-apa. Toh, silakan. Ya. Ya, boleh. Sudah? Ada yang salah? Masih ada yang salah? Oke, silakan dibantu Gus. Gak apa-apa, dibantu aja Gus. Gak apa-apa Gus. Gak apa-apa. Makanya tadi saya bilang, ya silakan. Nah, bagaimana? Oke, sip, bagus terus. Nah. Kembali ke Paris. Coba pandang panjang dari benda kerja tersebut berapa? Khususnya pada tutup ballpoint tersebut. Panjangnya. Lubang, silakan. Lubang dulu deh, boleh. Berapa kedalaman lubangnya? Berapa kedalaman lubangnya? 35,6. Oke. Betul atau salah tadi yang dilakukan oleh saudara Faris dalam proses pengukuran kedalaman? Salah. Baik. Patah. Apa yang disalahkannya? Ukurannya. Ukuran non-use-nya. Menurutmu berapa? Coba tolong dikasih ke Fatah. Ini sebagai pembanding, ya kan? Karena kita merupakan
pembanding. Apakah faktor manusia juga bisa menjadi pembanding? Jelas bisa. Karena setiap manusia memiliki pemikiran dan juga akal yang berbeda. Oke, baik. Bagaimana? Sok, dicontohkan. Untuk di sini saya dapat di Berapa? 34 Koma. 34,85. Oke, itu menjadi proses diferensiasi. Artinya perbedaan itu ada, tetapi untuk menyamakannya adalah kembali lagi dalam proses perhitungan yang sudah pernah kita bahas dan sebelumnya sudah pernah kita jabarkan juga. Di dalam proses pengukuran ada yang namanya manusia sebagai operator atau pelaksana. Maka dari proses pelaksana tersebut atau individual tersebut memiliki yang namanya ketidakpastian atau biasa disebut dengan human error. Ketidakpastian dalam posisi baik itu cara melihat, cara menggenggam, dan juga cara membacanya. Silakan. Berapa panjang dari tutup ballpoint tersebut? Panjangnya? Ya, betul. Nah, cara megang benda saja gitu. Bukan dulu penguncinya. Nah, oke. Oke, betul. Tahan. Apakah ada kesalahan dalam proses pemegangannya? Tidak. Benar cara memegangnya? Insya Allah. Tapi berarti dalam kondisi yang benar. Berapa angka yang dihasilkan? 38,20. Oke, silakan tepuk tangan dan ucapkan terima kasih. Ingat, saya pernah bilang, silakan kembali duduk. Saya pernah bilang tadi di sini setelah video tersebut saya menanyakan ada bagian-bagian. Di mana bagian-bagian terdiri dari 8 komponen. Yang itu ada outside jaw. Outside jaw itu adalah di mana celah ini digunakan untuk mengukur diameter bagian luar. Kemudian ini diameter dalam. Ini untuk kedalaman. Setelah itu apa yang dikatakan dengan depth probe? Apa? Depth probe. Ini nomor 3. Kedalaman. Kedalaman. Kemudian ada main skala milimeter dan juga main skala inci. Berarti yang ada di atas dan juga bawah. Atau skala nonius yang ada pada batang geser. Kemudian ada apa itu? Vernier scale milimeter. Oh, sorry, maaf. Yang ini main. Berarti skala utama. Skala utama ada di bagian atas. Berarti yang terdapat pada batang yang kosong. Kemudian ini adalah Vernier skala atau skala nonius. Ini untuk inci, ini untuk milimeter. Kemudian yang terakhir ada komponen ke-8 ada retainer atau klep pengunci. Ini klep pengunci atau biasa kita bilang sebagai baut pengunci. Bahasa Inggris
mengunci. Jelas sampai sini? Jelas. Terus kemudian di sini juga ada jenis-jenisnya sudah tadi ya. Kalian sudah tahu bahwa ada analog, kemudian ada digital dan juga digital. Ini penggunaan kaliper. Sebetulnya yang dicontohkan oleh dua teman kalian tadi, walaupun tiga teman kalian tadi sudah dicontohkan, menurut saya masih ada kesalahan. Tapi kalian sudah berusaha untuk benar dalam penggunaannya, baik itu dari cara membaca, menggunakan, serta mengkonversi satu-satuan. Ya. Tadi yang dilaksanakan oleh kelompok 1 masih ada kesalahan dari mana? Dari pada saat dia menentukan titik yang akan diukur. Kalau melihat merujuk pada artikel ini, coba kalian lihat. Nah, ini dia. Kalau kalian perhatikan tadi, ada nggak kesalahan yang dilakukan oleh teman kalian? Ada. Di bagian mana? Bagian posisi pengukuran. Apa? Yaitu titik sini, ya. Titik bilah ini. Dia ukur menggunakan ini. Tidak menggunakan di bagian tengah. Apakah masih sah Pak? Atau masih tetap akurat? Sedikit kurangnya dalam kondisi yang memang terpepet, memang tidak diizinkan pengukuran itu. Tetapi pada dasarnya dalam kondisi yang sulit, sekalipun hanya bisa menyentuh pada bagian ininya saja, itu sudah dikatakan ukuran yang pasti, tetapi masih belum menentukan berapa desimal yang mutlak. Paham sampai sini? Karena ada titik error. Titik error tetap. Alat ukur punya titik error. Ya. Kemudian masih ada kesalahan yang dilakukan oleh siapa? Paris tadi untuk bagian diameter dalam. Dia melakukannya bisa nggak Pak kalau begini? Sebetulnya bisa aja. Tinggal kembali lagi, kamu mampu atau tidak dalam proses mengencangkan mengunci. Kalau bisa, sudah cabut. Baru kita baca ukuran yang terdapat pada hasil pengukuran diameter dalam tersebut. Yang dilakukan oleh pakar, betul tidak? Betul. Kesalahannya ada di mana? Kesalahannya adalah benda kerja tersebut masih bisa dipegang, tapi dia taruh di atas meja. Kita lihat kontur meja itu rata atau tidak? Ya, jelas tidak. Itu masih ada masalah. Tapi kalau seandainya dipegang oleh tangan, kita bisa menyesuaikan. Berapapun kesimetrisannya akan tetap terjaga dan juga terjaga. Paham ya sampai sini dalam proses penggunaan alat ukur ini? Beda lagi dalam penggunaan alat ukur penyiku. Yaitu penyiku itu pasti menemukan bidang seperti ini. Contoh, begini. Dia harus tahu celah ini harus tidak ada yang tembus oleh cahaya. Jelas ya sampai sini? Jelas. Ya. Terus kemudian untuk ininya bagaimana? Sama. Dia bisa memotong dengan ukuran derajat sebesar 45 derajat. Memotong serong menggunakan penyiku. Dipotongnya menggunakan alat potong. Penyiku hanya untuk memberikan garis arah potong. Jelas sampai sini? Jelas. Kita akan masuk ke bagian asesmen kedua atau asesmen akhir. Ya. Dimana asesmen akhir ini setelah tadi kalian menyimak video, kemudian dari video tersebut kalian peragakan, ya. Dari peragaan ini kalian selesaikan sebisanya saja. Setelah itu kita lakukan evaluasi dari proses pembelajaran pada hari ini mengenai apa? Mengenai alat ukur. Oke, ini LKPD-nya untuk kelompok 1, kemudian ini untuk kelompok 2, tolong disilakan. Dan ini untuk kelompok 3. Silakan isi.
silakan kalian nanti perlu isinya berapa dan hasilnya berapa itu berdasarkan pemikiran kalian tadi yang sudah menyimak video dan juga penjabaran materi yang sudah saya sajikan. Bisa? Silakan dikerjakan. Gimana, Sofian? Bisa tadi? Jelas, paham? Ukur kedalaman perataan laut. 3. Ukur apa? Oke, sudah selesai semua? Sudah. Oke, silakan dikumpulkan. Oke, tulis. Ya. Oke, sudah. Oke. Sebelum kita ada di penghujung materi, saya akan membuat
65,75. Kita lihat berapa hasilnya. 65,70. Itu. Jadi nanti kita akan lebih memperdalam lagi tentang simulasi ini dan kita padankan dengan kegiatan yang ada pada Jaka Soro dalam bentuknya. Oke, ya. Sebelum saya tutup materi ini, kita sama-sama merefleksi diri ya dari pembelajaran ini. Apakah kita selaku pelajar, saya selaku pendidik sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada kalian dan kalian juga mampu menyerap dari apa yang saya sampaikan sehingga bisa menjadikan keberkahan untuk diri kalian sendiri di masa mendatang ya. Karena belajar itu tidak akan pernah putus ya. Jangankan sekolah, kita dalam keseharian kita selama nafas kita masih terus berhembus, maka di setiap detik hembusan tersebut juga kita tetap belajar. Oke ya. Mungkin kita sudahi di akhir kegiatan pembelajaran kita ini ya. Sebelum itu saya mau tanya, apakah masih semangat? Masih. Baik. Sebelum itu coba kalian lihat kiri kanannya apakah sudah bersih dan juga rapi. Sebelum saya tutup, saya absensi ulang ya. Masih lengkap atau tidak? Karena khawatirnya nanti takut ada yang keluar. Aldiansa hadir. Kemudian Agus Rosid hadir. Kemudian Deva Mulyana hadir. Karno hadir. Malik Al-Fatih hadir. Muhammad Abdul Fatah hadir. Kemudian Muhammad Sofyan hadir. Muhammad Fajarudin hadir. Mulid Trisandi hadir. Robi Maulana hadir. Safa Ramadan hadir. Dan terakhir ada Teddy Alfian hadir. Lengkap semua? Lengkap. Oke. Saya tutup materinya. Kemudian dipimpin doa untuk menyelesaikan agenda pelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan mengucap alhamdulillah. Kemudian kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Ya, di mana ice breaking ini kalian boleh berdiri semua. Membentuk dua barisan yang ada. Membentuk dua barisan. Yang di sebelah kanan saya ada di sana, yang sebelah kiri saya ada di sini. Boleh kursinya digeser agak ke dalam saja. Oke. Pegang pundak temannya masing-masing. Oke. Dua-duanya. Oke. Pijat jangan terlalu kencang, jangan terlalu pelan. Yang penting terbiasa pelan. Supaya kita relax. Pindah ke bagian kepala. Maaf ya. Oke. Oke. Sudah relax? Bergantian pindah posisi. Jangan lupa. Agak majuan yang kelompok ini. Siap. Oke. Mulai. 1, 2, 3. Pindah pada bagian kepala. Awas, hati-hati. Kepala temannya bisa cedera. Ini sudah. Oke, sudah? Silakan duduk kembali. Ya, itu ice breaking untuk kalian karena saya tahu di dalam setiap proses pembelajaran kita pakai pikiran sehingga pikiran kita
Cukup teras. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.